Kami ucapkan ahlan wa sahlan kepada tamu undangan yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada pengasuh beserta keluarga besar Pondok Pesantren Raudatul Jannah, Abah Yai Haji Muhammad Siono, Sarjana Pendidikan Islam, Magister Manajemen, beserta Ibu Nyai. Yang kami hormati kepada Mudir Ma'had Pondok Pesantren Raudatul Jannah, Gus Muhammad Fauzi Soleh, Magister Pendidikan. Yang kami hormati kepada Kepala Unit Madrasah Aliyah Bapak Endi Iswinarto, Sarjana Sastra Arab, dan Madrasah Sanawiyah Bapak Abdul Aziz, Sarjana Pendidikan Islam, beserta jajaran staf Madrasah Pondok Pesantren Raudatul Jannah. Yang kami hormati kepada Kepala Diniyah Pondok Pesantren Raudatul Jannah, Ustadz Ahmad Asrofi, Sarjana Pendidikan. Yang kami hormati kepada Kepala Bagian Tahfidz Ustadz Ahmad Ramdhani Yusuf, Sarjana Pendidikan. Yang kami hormati kepada seluruh asatidz wal asatidah Pondok Pesantren Raudatul Jannah. Yang kami hormati kepada seluruh tamu undangan yang berbahagia. Dan tak lupa kepada seluruh santriwan dan santriwati yang kami banggakan. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan rahmatnya kita semua dapat berkumpul di acara yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita petunjuk dan ridhonya dalam setiap langkah kita. Salawat teriring salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Habibullah, Habibur Rahman, Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami mengucapkan selamat datang kepada para tamu undangan yang hadir di tempat ini. Semoga acara ini dapat menjadi momentum yang berharga dalam mempererat tali silaturahmi, menjalin kebersamaan yang penuh berkah, dan menghadirkan keceriaan di antara kita semua. Saya, Intan Fadilah Sari. Saya, Melinda Dewi, yang akan memandu jalannya acara pada siang hari ini. Berikut kami bacakan susunan acara. Acara yang pertama yakni pembukaan, acara yang kedua qiraatul Quran, acara yang ketiga sambutan-sambutan, acara yang keempat pengukuhan santri, acara yang kelima doa, acara yang keenam penampilan kreasi santri, dan acara yang terakhir penutup. Untuk menuai keberkahan pada siang hari ini, marilah kita awali acara pada siang hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Meningkat acara yang kedua yakni qiraatul Quran yang akan disenandungkan oleh Ananda Wira Hadi kelas 10 asal Pulau Beringin. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi mulkus samawati
wallahu ala kulli syai'in qadir. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wa ikhtilafil laili wan nahari layatil li'ulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا subhanaka fakina azaban nar. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya kami ucapkan terima kasih. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin, amin, ya rabbal alamin. Acara yang ketiga, sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh pengasuh Pondok Pesantren Raudatul Jannah kepada Abah Kiai Haji Muhammad Suyono, Sarjana Pendidikan Islam, Magister Manajemen. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi yassir li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para bapak dan ibu wali santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Mudir Mahat Pondok Pesantren Raudatul Jannah, asatidzah yang dirahmati Allah, hadirin hadirat yang Abah hormati. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada siang menjelang sore hari ini kita dapat berkumpul bermuajah di halaman Pondok Pesantren Raudatul Jannah Sidokerto dalam rangka silaturahmi dan kunjungan pertama
tahun pelajaran 2024-2025. Salawat dan salam semoga Allah curahkan pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya hingga yaumul qiyamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu wali santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya selaku pengasuh Pondok Pesantren Rotul Jannah Sidoarjo mengucapkan ahlan wa sahlan bidarikum. Selamat datang dan terima kasih pada Bapak Ibu wali santri, baik santri baru ataupun santri lama yang menyempatkan hadir dalam acara kunjungan pertama. Mudah-mudahan perjalanan Bapak dan Ibu sekalian, pertemuan Bapak dan wali santri semuanya kepada putra-putrinya membawakan keberkahan dan kerahmatan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, kami selaku pengasuh mengaturkan terima kasih kepada Bapak Ibu wali santri, baik santri yang baru ataupun yang lama, yang telah mengikuti anjuran, yang telah mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pondok pesantren ketika Bapak Ibu menyerahkan santri kepada kami. Kami sampaikan dimohon agar supaya bisa menahan kerinduan selama 40 hari. Alhamdulillah hari ini 40 hari sudah. Tentunya Bapak Ibu sekalian sangat rindu luar biasa. Tapi rindunya ditahan. Mungkin pertemuan sore hari ini tercurahkan kerinduan Bapak Ibu dengan putra-putrinya, karena tidak pernah berpisah dengan putra tersayangnya. Mungkin hanya melihat kiriman-kiriman kegiatan video-video itu sudah sedikit mewakili. Kadang ibu merasa senang, gembira, ternyuh, sedih, bercampur-campur. Itu Bapak Ibu sekalian, perpisahan sementara dengan putra-putri kesayangan, yang nanti pasti akan ada perpisahan yang selamanya dan akan dipertemukan kembali. Mudah-mudahan dipertemukan kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi perpisahan yang dilaksanakan ini belum apa-apanya. Kita memang cinta dengan putra-putri kita, tetapi bukan berarti kalau putra-putri Bapak Ibu sekalian nggak tega pisah dengan orang tua, akhirnya nggak menuntut ilmu. Itu yang dikatakan tidak cinta dengan putra-putri. Cinta dengan putra-putri Bapak Ibu sekalian hakikatnya adalah seperti ini. Jadi putra-putri kita semua adalah amanah Allah. Kalau kita sebagai orang tua mampu untuk membimbing, mendidiknya sesuai dengan syariat Islam, insya Allah tidak masalah. Tapi kalau tidak mampu, kemudian tidak mau mencarikan ilmu secara maksimal, kita yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Berat menjadi orang tua. Dengan seperti ini ya Bapak Ibu sekalian, berkorban, pisah dengan anak-anak sementara Bapak Ibu sekalian. Hanya sementara, paling berapa tahun? 3 tahun, 6 tahun dan seterusnya. Itu pun masih sering bertemu. Tapi kalau sudah dipisah oleh Allah, maut yang memisahkan, jelas dia akan ketemu lagi, kecuali kalau dipertemukan nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita jadikan sebagai pedoman yang kuat. Anak adalah amanah Allah, maka kita sudah seharusnya mencarikan ilmu untuk bisa ketemu nanti di akhirat dengan pertemuan yang membahagiakan, pertemuan yang ada kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, tangisan, susah tidur, susah makan di rumah, ini insya Allah akan
menjadikan tergugurnya dosa-dosa kita semua dari kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Abah yakin Bapak Ibu selama ditinggal oleh putra-putrinya bercampur perasaan. Ibu sedih, tapi kadang-kadang ibu sedihnya tidak diungkapkan sampai nangis. Tapi kalau bapak sedih tapi ditahan. Kadang-kadang bapaknya yang ngomongi, ikhlaskan Bu, anak kita mencari ilmu yang ikhlas. Padahal bapaknya yang ngomong ya sama, cuman malu bapak-bapak itu mau mengeluarkan air mata itu, izin. Tapi ibu itu enggak peduli kadang-kadang. Wais. Makanya hari ini pertemuan ini masya Allah luar biasa. Ya, pertemuan yang sangat luar biasa. Kerinduan yang masya Allah. Inilah Bapak Ibu sekalian merupakan insya Allah merupakan pertemuan yang akan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu yang saya hormati, 40 hari sudah berpisah dengan anak-anak. Rasanya sangat lama. Hanya waktu yang sebentar saja beberapa hari itu akan merasa kehilangan, apalagi sampai 40 hari. Ini masya Allah, alhamdulillah perjuangan yang sangat luar biasa. Kemudian setelah 40 hari ini insya Allah nanti akan diatur oleh pondok, Bapak Ibu bisa berkunjung, tapi juga ada aturannya. Nanti insya Allah Mudir Mahat yang akan menjelaskan kapan waktunya berkunjung, agar supaya nanti ada tertib. Kalau nanti setiap waktu boleh berkunjung, selalu berkunjung, kita yang akan kewalahan dan santri akan sedikit terganggu kalau nggak ada aturan yang mengikat. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini insya Allah santri akan ditampilkan, termasuk tadi itu santri baru dari Palembang, dari Muara II. Alhamdulillah saudara-saudara kita banyak dari Muara II itu. Santri yang ada di Rodul Jannah sekitar mungkin lebih kurang 100 Muara II. Kemudian di daerah Lampung Barat itu sekitar 60-an, yang lainnya menyebar. Alhamdulillah jumlah santri kita sekitar 650, yang di Rodul Jannah 1 itu 600 lebih kurang lebih ya. Kemudian yang di Kibos itu ada 30 santri. Jadi sementara ini memang kami masih ke sana kemari, tapi kadang sering di sana karena yang di sana memang sudah ada yang nunggu, yaitu Ustadz Robi Mandala SPD, alumni dari Rodul Jannah. Kemudian di Sukabumi di Aroyah S1 selesai, kemudian dengan istrinya kita tempatkan di RJ2 di Kibos. Kemudian dengan Nur Hidayatul Rasyid LC, alumni dari Rodul Jannah yang dari alumni Mesir, yang nunggu putra putri Bapak Ibu yang di yang di RJ2 di Kibos. Karena kami sendiri yang selalu ke sana kemari. Oh di sini banyak sudah nggak bisa diomong lagi, insya Allah. Kemudian mohon doanya putra Abah sendiri yang ketiga, Muhammad Mahmud Rifai LC, sekarang masih di Mesir. Insya Allah bulan ini atau bulan depan sudah pulang. Sekarang masih mengambil sanad hafidnya. Kemudian insya Allah nanti yang akan menunggui yang ada di Kibos. Jadi insya Allah putra Bapak Ibu sekalian terjaga semuanya. Di sini terjaga, di sana terjaga. Insya Allah kami dampingi. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian, kami perhatikan tahun pelajaran ini anak-anak yang baru, alhamdulillah secara umum itu ketenangannya luar biasa. Tidak seperti tahun-tahun yang sebelumnya. Tahun sebelumnya kami sangat-sangat kelelahan, kami semua kelelahan, nangis, kemudian kabur, kemudian macam-macam anak baru. Tapi tahun ini alhamdulillah tidak seberapa. Sekalipun mungkin ada kesedihan sudah barang tentu, tapi tidak amat sangat. Ya wajar-wajar saja. Ini yang kami rasakan karena memang pada acara pertama penyerahan itu ada pertemuan, dikumpulkan, kemudian ada penyerahan dan perpisahan sehingga tidak terlalu amat sangat. Maka hari ini kunjungan pertama juga dilaksanakan demikian agar supaya nanti bisa ditumpahkan di acara seperti ini. Setelah itu nanti kita akan kembali ke tempat masing-masing.
Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khair, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah mempercayakan kepada kami untuk membimbing putra putri Bapak Ibu sekalian di Pondok Pesantren Raudhul Jannah Sidokerto ini. Mudah-mudahan putra Bapak Ibu sekalian akan kerasan, betah, sehat, cerdas, kemudian mendapatkan diberikan kemudahan menuntut ilmu, diberikan menjadi anak yang soleh dan soleha, ilmunya manfaat dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan pada sore hari ini itu akan membawakan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Abah Kiai yang telah menyampaikan sambutannya. Sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Mudir Ma'had Pondok Pesantren Raudhatul Jannah kepada Gus Muhammad Fauzi Soleh, Magister Pendidikan. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Amma ba'du. Al-Mukarram Abah Yai selaku pengasuh Pondok Pesantren Raudhatul Jannah Sidokerto, Ibu Nyai, sekeluarga besar, kemudian yang saya cintai, yang saya sayangi, Ning Yana, istri saya sendiri. Alhamdulillah. Cuman satu Pak ya, aman, tenang aja. Biasanya kalau pondok itu kan, wah kiainya, gusnya, istrinya dua, gue geger nanti takutnya. Tapi insya Allah aman, baru satu. Ngomong kayak gini sampai rumah nanti, waduh bahaya ini nanti. Alhamdulillah. Yang kami hormati Al-Mukarramun, Asatid, Ustadzat, kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ustadz-ustadzat yang telah mendampingi, yang telah membimbing para santri, terutama para santri baru semasa 40 hari ini, yang mana hasil bimbingan, hasil pendidikan tarbiyah yang sudah diajarkan kepada para santri, baik santri lama dan wabil khusus santri baru, itu pada hari ini juga sebagai bukti, insya Allah akan kami tampilkan nanti di penghujung acara beberapa penampilan pentas santri baru. Ada tahfidzul Qur'annya, kemudian pidato atau syarhil Qur'an, kemudian nadhoman dan yang lain sebagainya. Jadi sekali lagi ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ustadz dan Ustadzah yang selalu membimbing, karena tanpa ada bantuan dari Ustadz Ustadzah, saya sendiri, Abah, kami tidak bisa secara maksimal untuk membimbing para santri. Kemudian musyrif musyrifah pendamping asrama yang alhamdulillah juga ikut direpotkan wali santri ini, karena ini Bapak Ibu yang biasanya ngechat, yang kita share di grup itu ada nama pendamping asramanya, itu yang muda-muda. Di depannya ada Ustadzah Dewi, ada Ustadzah Intan, kemudian ada Ustadzah yang lainnya, yang biasanya mungkin Bapak Ibu chat, gimana Pak Ustadz, gimana Ustadzah, kirimin foto anak saya. Nah, alhamdulillah, nggak apa-apa, direpotkan saja, nggak apa-apa Pak Bu, banyak-banyak minta fotonya biar HP-nya penuh, memorinya penuh, maaf memori Anda penuh.
Nanti Ustaz muslim musrifah kalau memorinya penuh langsung kabari wali santrinya, maaf Pak memori saya penuh, biar nggak penuh tambahin lagi dong HP-nya. Begitu. Jadi saya yakin nih memori HP Ustaz muslim musrifahnya nih foto santri semua ini, enggak apa-apa. Alhamdulillah, semoga ini menjadi wasilah mendapatkan rahmat dan berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya memang kadang-kadang wali santri, Pak Ustadz kok di nggak ada foto anak saya. Waduh, ini ketika saya baca aja di grup langsung saya telepon musrifahnya, ini kemana ini anaknya kok nggak ada, nggak nampak di foto gitu. Kemudian foto lah langsung dah kirim ke orang tuanya langsung. Ya seperti itu, maklum. Kami sangat memaklumkan dan justru itu bisa mengikat tari silaturahmi antara wali santri dengan musrifahnya. Mengikat tali silaturahmi antara wali santri dengan ustadz-ustadzahnya. Alhamdulillah kami juga tidak merasa direpotkan Bapak Ibu. Kami bersyukur karena memang itu salah satu upaya kita untuk memberikan atau menyambung tari silaturahmi antara pondok pesantren dengan para wali santri. Kemudian kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para wali santri yang sudah berkenan hadir pada siang hari ini. Tentu dalam rangka kunjungan 40 hari setelah nyantri, setelah para santri mukim di pondok selama 40 hari, setelah 40 hari menahan rasa kangen, rasa rindu, rasa sayang. Kebetulan tadi pagi juga masih beres-beres di sini, itu ada ibu yang ketemu dengan anaknya masih gladi bersih juga tadi. Oh langsung dipeluk, langsung dirangkul, melok sedih ya. Jadi aku sedih juga. 40 hari nggak pernah belum ketemu dengan anaknya. Sampai sini langsung dipeluk, nangis. Alhamdulillah. Ya mungkin adalah waktu atau momen untuk meluapkan rasa rindu, rasa kangennya. Tapi ini baru 40 hari loh Pak Bu. Belum selama-lamanya. Tapi insya Allah ya memang idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajal, tidak ada 40 hari lagi Pak Bu, selamanya tidak akan pernah berjumpa. Namun insya Allah kita doakan semoga para santri, anak-anak terutama di pondok pesantren Radul Jannah Sidokota menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, yang mampu mendoakan untuk kedua orang tuanya, insya Allah mendapatkan ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat, sehingga bisa menjadi bekal. Karena idza mata ibnu adam in qata amalu ila min talas, seluruh amal ibadah anak cucu Nabi Adam atau manusia itu semuanya akan terputus kecuali salah satunya adalah wa waladun shalih yad'u lahu, adalah anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Makanya Pak Bu, ya enggak apa-apa hari ini kangen, lepas rindu, enggak apa-apa silahkan. Tapi tetap Bapak Ibu harus kuat, harus semangat. Karena anak-anak inilah yang nanti yang kelak akan mendoakan bapak-bapak, ibu-ibu, wa waladun shalih yad'u lah, yang mana mereka akan mendoakan Bapak Ibu nanti ketika misalkan Bapak Ibu sudah tidak ada. Masa iya Pak Bu, misalkan Bapak Ibu sudah tidak ada, meninggal, bukan anaknya, bukan cucunya, keluarganya yang mendoakan, justru orang lain, kan sayang. Ketika mimpin yasinan atau mimpin tahlil yang mimpin orang lain kan sayang. Tapi insya Allah sudah kita didik, sudah kita ajarkan di Radul Jannah ini anak-anak untuk bisa memimpin tahlil, memimpin yasin, memimpin sholat, memimpin zikir, memimpin doa. Insya Allah selalu kita ajarkan. Karena itu adalah salah satu upaya kita. Ya tadi bentuk wawaladun sholih yad'ulah, anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Sayang nanti kalau misalkan yang mendoakan justru orang lain mendoakan itu cuma 1 hari, 2 hari, sampai 7 hari, selepas itu selesai sudah. Betul ya Pak Bu ya? Kalau di kampung itu kan doa paling hanya yasinan sampai hari ke-7, selepas itu sudah selesai. Nanti 40 hari, kemudian 100 hari, 1000 hari, ya sudah. Tapi kalau anak yang soleh itu tidak ada hitungan hari 7, 40, 100, tidak ada. Anak yang soleh itu setiap hari, setiap waktu selalu mendoakan untuk orang tuanya. Ini jangan sampai Bapak Ibu nanti ketika di kuburan bukan anaknya yang mendoakan. Ketika di kuburan nanti anaknya bukan mendoakan atau membacakan yasin atau membacakan Al-Quran, justru HP-nya. Anaknya bingung, waduh reso ngaji, nggak bisa ngaji. Yang ngaji HP-nya disetelin murotal. Nah ini kan kasihan nanti.
Yang ngaji bukan anaknya malah murotalan pakai HP. Ini jangan sampai. Maka ini adalah salah satu ikhtiar Bapak Ibu memondokkan anaknya supaya anak-anak insya Allah menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian para santri baru yang hadir di sini, kebetulan kalau santri Rama tidak kita hadirkan. Alhamdulillah santri putra dari sebelah kanan Bapak Ibu, kemudian yang putri ada di sebelah kiri, mereka insya Allah sudah siap pentas, siap tampil. Ingin apa ya? Bahkan ada yang pesan, Pak Bu kalau mau jenguk saya dari pagi aja, soalnya saya siang mau pentas. Ada yang begitu. Ada yang izin sebentar, malam kemarin sore izin mau pulang sebentar, tapi sambil bawa kitabnya karena mau lalaran, mau nadoman, kitabnya dibawa. Besok kesini lagi, atau sekarang sudah kesini lagi atau belum, karena dari tadi sibuk. Artinya anak-anak semangat untuk menampilkan, menunjukkan bahwa Pak Bu ini saya bisa. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, kalau misalkan nanti penampilan dari anak-anak itu ada yang kurang, mohon maklumnya. Karena ini masih kita menguji mentalnya anak-anak. Ini 40 hari loh Bapak Ibu. 40 hari anak-anak, para santri baru terutama di pondok. Insya Allah nanti ada yang pidato, ada yang tahfidzul Quran, ada yang lalaran nadhoman. Setidaknya mereka sudah berani tampil di hadapan khalayak ramai, mereka sudah berani tampil di hadapan Bapak Ibu. Itu sudah nilai plus. Nah itu anak-anak, jadi yang santri baru baik putra maupun yang putri, yang semangat terus belajarnya, yang semangat mondoknya, yang istiqomah, jangan mencela-menceli. Giliran bapak ibunya nangis, dijenguk nangis, anaknya melok nangis, anaknya ikut nangis, nanti jangan. Nah itu bapak ibu hadirin hadirat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini adalah hari ke-40. Para santri sudah mukim di pondok. Bapak Ibu, memang 40 hari itu sebenarnya tidak ada apa namanya? Tidak ada dasarnya, tidak ada keharusan 40 hari itu tidak. Mengapa kita mengambil 40 hari setelah masuknya santri? Jadi memang 40 itu adalah angka spesial dalam agama Islam Bapak Ibu, angka 40 itu. Kenapa? Karena 40 yang pertama arba'ina yawman nutfah summa yakunu 'alaqatan mithla dzalik summa yakunu mudghatan mithla dzalik. 40 hari ketika proses dalam kandungan. Ketika seorang bayi proses dalam kandungan itu prosesnya 40 hari dan 40 hari. Angka 40. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai seorang rasul pada umur 40. 40 hari lagi. Makanya ada namanya juga hadis arba'in, hadis 40. Memang 40 ini adalah angka yang spesial. Kenapa? Karena 40 ini adalah penentuan. Kalau 40 kalau umur 40 ini matang, umur 40 ini baik, umur 40 ini dia berkelakuan yang soleh atau tidak apa ya, emosinya teratur atau tidak gampang emosian, umur 40, maka ini adalah jadi patokannya. Kalau di umur 40 ini perhatikan Bapak Ibu bisa nih jadi patokan. Kalau Bapak Ibu di umur 40 ini sering emosian, maka selanjutnya umur-umur selanjutnya juga gampang emosian. Kalau di umur 40 Bapak Ibu ini apa namanya stabil, emosinya stabil, maka umur selanjutnya juga stabil. Itulah mengapa Rasul diangkat, Nabi Muhammad diangkat sebagai Rasul pada umur 40, karena umur 40 adalah umur yang matang. Nah, ini adalah dibalik mengapa kita mengambil angka 40. Tapi Bapak Ibu, masa 40 hari kunjungan santri ini bukan berarti oh anaknya berarti sudah siap, sudah betah, sudah kerasan mondok. Sehingga nanti ditanyain kerasan mondok enggak, Nak? Kerasan mondok enggak? Nduk, Le, jangan ditanya Pak Bu. Ini pesan saya betul-betul ya. Jangan nanti tanya kerasan mondok enggak. Kalau misalkan jawabannya enggak kan malah repot. Yang ditanya apa? Yang ditanya di pondok udah ngaji apa Le? Kan begitu. Yang di pondok udah hafal berapa surat, sudah hafal berapa juz. Ini kebetulan yang pentas nanti itu ada santri yang memang dari rumah sudah punya modal hafalan 1 juz. Kemudian di sini selama 40 hari alhamdulillah sudah hampir menyelesaikan 1 juz. Ini alhamdulillah betul. Ini kemarin sudah saya tanyakan selama 40 hari sudah berapa juz, Ini hampir 1 juz Ustaz. Tapi yang memang belum mungkin. Kemarin sudah saya langsung tes
Untuk hafalan barunya memang belum mungkin, artinya belum betul-betul hafal ngelontok, itu belum. Tapi alhamdulillah itu ada ya perkembangan. Makanya Bapak Ibu jangan nanya ke anaknya kerasan mondok apa enggak, nak. Jangan nanya. Yang ditanya udah belajar kitab apa, ngapain aja di pondok. Yang ditanya itu. Apalagi jangan nanya duitnya habis gak, nak. Walah mesti ngaku anak itu duitnya habis, Pak. Enggak ditanya aja udah minta. Pak, Bu minta duit, minta kiriman, minta ini, minta itu. Nah itu Bapak Ibu, memang di balik angka 40 itu adalah angka yang spesial, tapi jangan berpikiran kalau anak-anak setelah 40 hari itu sudah mulai mapan, sudah mulai anteng. Tapi tetap kami mohon kepada Bapak Ibu untuk bisa mengondisikan Bapak Ibu untuk bisa mengatur emosinya. Kalau misalkan ingin sedih ya sedih, silakan, tidak apa-apa. Tapi Bapak Ibu harus kuat, harus semangat untuk memondokkan anak-anaknya, biar anak-anaknya semangat untuk ngaji, bisa bahasa Arab, bisa menghafal Quran, bisa pidato bahasa Arab, bahasa Inggris, apalagi bahasa Indonesia. Nah itu adalah harapan kita semuanya. Nah karena itu Bapak Ibu yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insyaallah tadi yang sudah disampaikan oleh Abah bahwa untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya itu ada waktu kunjungan bagi wali santri itu akan kita jadwalkan selama 1 bulan 1 kali. Artinya ya 1 kali kunjungan saja. Tapi untuk waktunya itu pekan pertama dengan pekan kedua. Pekan pertama dengan pekan terakhir. Mohon maaf. Jadi waktu kunjungannya adalah pekan pertama dan pekan terakhir. Pekan pertama itu hari Jumat dan Minggu. Jumat dan hari Ahad yang pertama di awal bulan. Itu waktu kunjungan yang pertama atau pekan pertama. Kemudian pekan terakhir berarti hari Jumat dan hari Minggu pada bulan yang terakhir. Itu waktu untuk berkunjung. Untuk selain itu, mohon maaf, bukannya kami tidak mengizinkan, tetapi ini bisa menjadi dampak kepada para santri kalau sering ditengok, sering dikunjungi, sering dijenguk, itu bisa memberikan pengaruh atau dampak kepada anak-anak. Nah karena itu untuk pertemuan selanjutnya atau kunjungan jadwal selanjutnya, kalau ini di tanggal 18 Agustus berarti ya di awal pekan bulan September. Kalau mau berkunjung silahkan, kalau misalkan mau ngambil di akhir bulan September silahkan, di hari Jumat dan di hari Ahad saja. Itu Bapak Ibu yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak panjang lebar kami sampaikan sambutan. Yang jelas saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika nanti penampilan dari santri baru, dari anak-anak mungkin ada yang kurang pas atau misalkan belum terlalu hafal. Ya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Memang niat kami hanyalah untuk menampilkan anak supaya mereka mentalnya lebih baik lagi, mentalnya lebih bagus lagi. Insyaallah kita doakan para santri, baik santri lama maupun santri baru, menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Gus Muhammad Fauzi Soleh yang telah menyampaikan sambutannya. Meningkat acara yang keempat, yakni penyematan simbolis. Penyematan berupa sorban dan mahkota secara simbolis kepada perwakilan santri baru ala Uhtina Sofia Ilailin dan Ahina Kefan Milando oleh pengasuh Pondok Pesantren Raudatul Jannah. Kepada Abah dan Ibu Nyai dipersilahkan untuk menyematkan simbolis.
kesempatan secara simbolis sudah resmi menjadi santri Raudatul Jannah Sidokerto insyaallah. Maka secara simbolis akan disematkan langsung oleh Abah dan Ibu Nyai. Bismillahirrahmanirrahim.